7 hal yang wajib diingat sebelum nonton film Avatar 2: The Way of Water. Hello Movie Mania, selamat datang di Movie Ninja. Apa kabar nih? Semoga kita semua sehat dan senantiasa dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, Movie Ninja telah merangkum 7 hal yang wajib diingat sebelum nonton film Avatar 2. Dijamin bakalan membuat akhir tahun Anda menjadi lebih meriah. Tapi sebelumnya, pencet tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar kamu gak ketinggalan update terbaru video dari Movie Ninja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Yang pertama, inspirasi film Avatar The Way of Water justru berasal dari alam Indonesia. Masyarakat Indonesia kini dapat menikmati film Avatar garapan sutradara James Cameron di bioskop. Tapi tahu nggak, ternyata film ini ada kaitannya dengan Indonesia loh. Durasi 3 jam mampu menyuguhkan keindahan Laut Pandora kepada para penonton. Namun, siapa sangka salah satu inspirasi film Avatar The Way of Water justru berasal dari alam Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disingkat Menparekraf, Sandiaga Uno, mengatakan dalam laman Instagram resminya @sandiuno bahwa panorama Indonesia menjadi salah satu sumber inspirasi James Cameron saat menggarap filmnya. Film tentang dinamika kehidupan keluarga Jack Sully ini tidak hanya terinspirasi dari panorama laut Indonesia, tapi juga budaya suku Bajo. Sutradara film James Cameron sendiri mengaku inspirasi suku Metkayina dalam sequelnya adalah suku Bajo Indonesia yang hidup di atas kayu gelondongan dan bisa menyelam di bawah air dalam jangka waktu yang lama. Tak hanya menyuguhkan keindahan laut, Cameron juga melakukan riset yang cukup panjang untuk menghadirkan budaya di film sequel Avatar ini. Seperti diketahui, dalam film, Jack Sully memutuskan untuk memboyong keluarganya menemui suku Metkayina yang merupakan penguasa lautan. Suku tersebut memiliki tato di beberapa bagian tubuhnya. Selain itu, mereka juga tinggal di sebuah tepi pantai yang disebut desa Awa-Atlu. Cameron juga mengaku terinspirasi dari budaya Polinesia untuk menciptakan karakter dari suku Metkayina. Yang kedua, Jack adalah agen ganda. Sementara Jack membuktikan dirinya di akhir film, sulit untuk mengabaikan fakta bahwa ia menghabiskan sebagian besar paruh pertama Avatar sebagai agen ganda. Dia sama-sama bekerja dengan Miles dan perlahan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Na'vi, termasuk memenangkan Neytiri, salah satu pemimpin pahlawan wanita terhebat di fiksi ilmiah. Poin plot yang penting ini tidak hanya menunjukkan betapa mudahnya Jack dan yang lainnya dapat dimanipulasi oleh penjajah seperti Miles dan Parker, tetapi juga menunjukkan seberapa banyak pengembangan karakter yang dilalui Jack saat ia menjelajahi keindahan Pandora dan komunitasnya. Yang ketiga, Pandora adalah peradaban yang luas. Pandora ditampilkan sebagai planet yang indah, berkembang dan saling berhubungan. Sifatnya yang menakjubkan dan cemerlang bersinar melalui efek khusus inovatif Avatar. Namun, di luar keanekaragaman satwa liar, Pandora juga terbukti menjadi rumah yang dihuni banyak klan. Bukan hanya klan Neytiri, seperti yang ditunjukkan saat mereka menyatukan semua warga Pandora untuk melawan serangan di planet asal mereka. Ini penting karena membentuk Pandora jauh melampaui tanah satu dimensi dan primitif yang dipikirkan manusia. Yang keempat, Avatar adalah buatan laboratorium. Berbeda dengan tubuh alami Na'vi yang menghuni Pandora, tubuh Avatar yang digunakan oleh Jack dan anggota tim lainnya adalah buatan laboratorium dengan menggunakan DNA manusia dan Na'vi. Ini adalah bagian penting dari kisah Avatar karena ceritanya berputar di sekitar Jack yang menjalani kehidupan ganda melalui tubuhnya sendiri dan hybrid sintesis. Sementara Jack mungkin terasa hidup nyata dalam Avatar Na'vi. Pada intinya itu hanyalah cangkang yang memungkinkannya bernafas dan berjalan di tanah mereka. Dengan diusirnya manusia dari Pandora, akan menarik untuk melihat apakah kapal-kapal ini dibuat lagi untuk kelompok baru manusia yang menghuni di sequelnya. Yang kelima, kematian Grace. Grace adalah salah satu karakter paling berani di Avatar.
yang membuat kematiannya sebelum waktunya semakin menghancurkan. Kematiannya penting untuk diingat bukan hanya karena ia menggambarkan bagaimana kemarahan Miles membuatnya menyakiti manusia juga, tetapi juga karena itu menunjukkan bahwa keajaiban Pandora pun tidak dapat memperbaiki segalanya. Terlepas dari upaya terbaik mereka, Na'vi tidak dapat menyelamatkan Grace, bahkan di pohon suci jiwa, membuktikan bahwa planet yang luar biasa dan orang-orang spiritualnya memiliki keterbatasan. Sebuah pelajaran penting yang diharapkan dibawa ke sequelnya. Yang keenam, Toruk Makto. Toruk adalah binatang udara besar yang disembah dan ditakuti oleh Na'vi. Neytiri memberitahu Jake bahwa hanya sedikit yang bisa menjinakkan binatang buas seperti itu. Jadi ketika prestasi ini dicapai oleh Jake, dia mencapai status Toruk Makto yang langka, menjadikannya layak untuk dihormati dan dipercaya lagi. Yang ketujuh, kehancuran Home Tree. Sudah ditetapkan sejak awal bahwa sebagian besar manusia di Pandora ada di sana untuk keuntungan spesies pribadi mereka, berharap mengeksploitasi tanah untuk sumber daya yang dapat membantu manusia. Sayangnya, penaklukan ini membuat mereka yang bertanggung jawab, terutama Parker dan Miles, memandang Na'vi sebagai sesuatu yang lebih rendah dari mereka, membutuhkan sedikit izin atau provokasi untuk menghancurkan tanah mereka. Ketika Na'vi membalas setelah serangan ofensif di Tanah Suci, tim administrasi memutuskan untuk menghancurkan Home Tree yang dihuni oleh klan Neytiri. Ini adalah titik plot yang menghancurkan dan menggambarkan betapa brutal dan tidak adilnya serangan manusia, tetapi juga memicu pemberontakan Na'vi terhadap pengunjung yang tidak diinginkan. Nah, Movie Mania, itulah 7 hal-hal wajib diingat sebelum nonton Avatar 2. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.